Shalom semua. Shalom. 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 Saya baru tiba di Polres Humbang Hasundutan, yaitu Dolok Sanggul ya. Ya, jadi kita muliakan Tuhan, kita puji Dia bahwa saya dengan keadaan fit, segar untuk menyampaikan firman Tuhan. Amin. Saya tidak menyampaikan kebolehan ilmu saya. Saya hanya menyampaikan apa yang diamanatkan Tuhan kepada saya untuk menyampaikan ke seluruh dunia bahwa kebenaran Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Kebenaran Tuhan adalah kebenaran Tuhan. Yang inilah yang saya sampaikan keliling masuk keluar penjara. Dan panggilan saya untuk orang-orang yang dipenjara. Panggilan saya bukan kepada orang-orang berdasi. Panggilan saya bukan kepada orang-orang yang pakai emas, pakaian parfum. Tetapi saya dipanggil Tuhan untuk mencari orang yang bajunya yang gak ganti-ganti kadang berhari-hari, yang kurang makan dan minum, yang kepalanya gundul kayak kepala saya. Inilah yang diminta Tuhan sebagai panggilan saya menyampaikan kabar kesukaannya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Misionaris Daniel Pardede. Ya, saya pakai di situ misionaris oleh karena panggilan saya bermisi ke seluruh pelosok, tetapi khusus kepada orang-orang yang dipenjara. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, saudara harus percaya kehadiran saya di sini bukan hanya kemauan saya. Kalau saudara percaya, saudara dapat berkat. Bahwa saya datang kemari lebih banyak kemauan Dia yang empunya seluruh jagat raya, karena Dialah yang membentuknya. Tak satu makhluk di dunia ini mampu membentuk dirinya sendiri. Hanya satu yang berkuasa membentuk yang ada, yang saudara ketahui. Ya, yaitu yang orang Israel menyebut Dia El Sebaot, Maha Pencipta langit dan bumi, termasuk saudara-saudara dan saya. Bahkan malaikat pun Dia yang menciptakan. Bahkan iblis, syaitan, apapun namanya, Dia sendiri yang menciptakan. Segala tumbuh-tumbuhan, segala batu-batu besar dan kecil, gunung dan lembah, halilintar, petir, gempa, matahari, bulan dan bintang, beribu-ribu, berjuta-juta planet, Dia semua yang membentuk. Karena itu Dia disebut Maha Pencipta. Maha artinya cuma satu. Kalau dua seperti Dia, bukan maha namanya. Betul? Maha itu hanya satu. Karena itulah Tuhan orang Kristen, Maha Pencipta itu cuma satu. Tidak ada Tuhan orang Kristen tiga atau empat atau lima atau bermacam-macam. Hanya satu Tuhan orang Kristen. Orang Israel menyebut itu apa? El Echad, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, yang kita kenal di dalam nama siapa? Dalam nama Yesus, yang sudah menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Amin. Ya. Jadi saya tahu saudara-saudara di sini pasti bukan dari satu gereja ya. Sama seperti saya. Kalau gereja saya HKI, Kuria Kristen Indonesia. Tetapi saya diutus, saya ditabalkan bukan dari gereja itu, namun saya ditabalkan tahun 80 oleh Yayasan Pusat Pekabaran Injil Indonesia yang disingkat dengan YPPII, ada di kota Batu Malang.
ya di Malang itu. Tetapi saya mengikutinya di cabang Jakarta Raya. Ya, setelah itu saya juga ditebalkan hal yang sama oleh evangelisasi Okumene Indonesia. Ya, termasuk juga kampus Crusade for Christ. Jadi sampai sekarang banyak bertanya bahwa persekutuan itu juga gereja. Tetapi kami tidak membawa nama gereja. Amin. Dan saya pun tidak berbicara tentang sekte. Ya, karena orang-orang masih melekat dengan sekte-sekte. Sekte yang satu, sekte yang lain. Kalau saya nanti berbicara dengan sekte, terganggu penyampaian firman Tuhan. Jadi saudara pun tidak nyaman mendengarnya itu, karena saudara melekat sekte. Karena Tuhan sebetulnya tidak suka kita begitu fanatik dengan sekte. Kalau kita fanatik dengan sekte, tidak ada persekutuan persaudaraan. Amin. Amin. Jadi itu nikmatnya kalau kita bisa bersatu. Sekalipun diajarkan gereja masing-masing aturan dan peraturan dan sebagainya. Ya kan? Tetapi kita satu di dalam Kristus juru selamat. Ya, mengawali ibadah kita di sini, dan ibadah kita tidak kaku. Tidak harus seperti di gereja beribadah, ya. Ya, kita santai saja bukan berarti tidak kudus. Ya. Santai, mau saudara cara duduknya macam mana silakan. Karena Tuhan melihat kekudusan bukan cara dudukmu, bukan cara engkau melipat tangan, tetapi Tuhan melihat kekudusan, keseriusanmu, hatimu, pikiranmu, sungguh-sungguhkah engkau berikan kepada Dia. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Dia. Masalah tepuk tangan saya ajarkan kepadamu, kawanku, saudaraku. Di gereja mungkin tidak terbiasa tepuk tangan, betul? Tapi anak-anak disuruh tepuk tangan. Sudah dewasa, sudah orang tua, tidak lagi tepuk tangan. Saya pun tidak mengerti kenapa. Padahal aturan gereja itu tidak ada tertulis dilarang tepuk tangan. Di gereja itu kan tidak ada ditulis dilarang tepuk tangan. Jadi saudara dan saya, perbaharuilah gereja kita masing-masing. Jangan gereja itu kaku dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan kita hidup? Hidup? Bukan mati kan? Tuhan kita patung? Tidak. Dia hidup seperti kita ini, namun kita tidak bisa melihat dengan mata. Dan Dia maha hadir. Orang Israel menyebutnya El Sama, Elohim sama, bahwa Tuhan itu hadir di mana-mana. Di hatimu, di hatiku, di seluruh dunia Dia hadir. Karena keberadaannya adalah Roh Kudus. Dia ada di sini. Jadi saya mau tanya, jika saudara sekarang mau beribadah kepada Dia, Dia melihatmu, melihatku, mendengarmu, mendengarku, bagaimana? Saudara semangat atau tidak? Kan begitu. Betul? Bukan karena takut sama polisi. Ini ibadah bukan disetting. Kalaupun saudara ikut ibadah di sini bukan berarti saudara tidak jadi tersangka. Tetap jadi tersangka. Dan setelah nanti diputus bukan berarti hukumanmu diperingan, tidak. Namun nanti pada saat saudara di lapas, jika saudara menunjukkan perubahan yang luar biasa, boleh nanti remisi, ada pengurangan setiap tahun, pengurangan. Itu di situ. Tetapi di tahanan polisi ini itu tidak mempengaruhi. Dan saudara saya ingatkan beribadah di sini tidak paksaan. Bisa saudara tidur silakan. Pak polisi tidak melarang itu. Ya, sekali lagi di sini
kerelaanmu mau beribadah atau tidak. Setiap kantor polisi yang membuat kerangkeng seperti ini, saudara punya hak. Ya, ini kerangkeng-kerangkeng seperti ini. Itu hak saudara dibina menurut agama masing-masing. Itu. Jadi pergunakan hakmu. Yang tidak dipaksakan. Pak polisi, aku nggak mau ikut ibadah, silakan. Tidur di situ. Ya. Dan satu hal saya katakan lagi, bahwa saya tidak mau berbicara tentang agama-agama lain. Karena setiap saya masuk dalam penjara, ada banyak juga saudara kita yang bukan agama Kristen, ya. Ada, silakan. Dan inilah buktinya mereka tidak keberatan. Ada juga yang beragama yang bukan Kristen, fanatik sekali. Jangan kami dengar itu, apalagi menyentuh ini. Wah, haram. Betul? Kan ada acara itu. Kalau disentuh kitab yang bukan kitab agamanya, haram. Inilah yang kita ajarkan. Jangan sampai ada istilah haram. Di rumah saya ada Al-Quran, ada terjemahannya, ada tafsir, ada. Saya baca juga, itu tidak menjadi haram bagi saya. Semua ilmu pengetahuan termasuk pengajaran agama. Tidak salah kita membaca, mempelajari. Tinggal bagaimana saudara beriman kepada siapa. Amin. 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 Saudara bangkit berdiri. Ya, kita bernyanyi, ya, lagu yang biasa saja. Hari ini harinya Tuhan. Ya, waktu anak-anak sekolah minggu kita tahu kan. Hari ini 3 ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Siapa yang mau tepuk tangan silakan, yang nggak mau silakan. Hari ini harinya Tuhan. Terus nggak tahu sayurnya. Kita ulangi sekali lagi, ikuti dengan apa yang saya katakan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, Kamis, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan. Sabtu, hari Sabtu harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Jangan salah lagi ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, Kamis, harinya Tuhan, harinya. Hari Jumat, harinya Tuhan. Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya. Ulangi lagi, hari Senin dengan keras. Hari Senin, Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Rabu, Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Jumat, harinya. Sabtu, harinya. Minggu, semua hari harinya Tuhan. Kasihnya seperti sungai,
kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kita ulangi sekali lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Terus. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kita berdoa. Bapa di surga, Elohim pencipta langit dan bumi, kami aminkan Tuhan bahwa Engkau adalah yang maha kuasa. Hanya Engkau lah yang menciptakan segala sesuatunya, segala planet, gunung dan lembah, halilintar petir, segala tumbuh-tumbuhan dan binatang, semua manusia, dan bahkan malaikat dan iblis pun Tuhanlah sang pencipta. Karena itu Tuhan, kami berserah kepadamu sekarang ini. Karena kebesaran-Mu lah ya Tuhan kami maha kuasa El Shaddai, makanya semuanya boleh tercipta. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menciptakan segala sesuatu bukan hanya untuk sesaat, bukan hanya Engkau biarkan begitu saja. Sedangkan gunung-gunung dan lembah, tumbuh-tumbuhan, binatang, semua Engkau pelihara dengan baik. Saat ini Tuhan, kami diingatkan bahwa kami manusia yang adalah ciptaan-Mu yang Engkau sukai. Dan Engkau punya rencana yang baik kepada manusia itu, agar manusia itu patuh dan setia sampai mati bertuhankan Engkau. Sehingga kami dirahmati, sehingga kami diberikan segala apa yang kami perlu. Karena itu Tuhan, orang Israel sampai sekarang ini mengatakan Engkau adalah El Jireh, Tuhan yang menyediakan segala yang diperlukan segala ciptaannya. Tumbuh-tumbuhan semua memerlukan oksigen. Segala binatang, segala jenis binatang memerlukan makanan, minuman, Tuhan sediakan. Gunung berapi juga memerlukan air untuk mendinginkannya, sehingga gunung berapi itu tidak meletus. Kalaupun meletus Tuhan, ini semua karena karya-Mu, bukan karena karya iblis, bukan karena ciptaan-ciptaan yang lain, tetapi karena semua adalah seturut dengan rencana Tuhan. Saat ini Tuhan, kebenaran firman-Mu sampaikanlah kepada mereka yang adalah saudara-saudaraku di sini, yang adalah mutiara-mutiara yang berharga di hadapan-Mu. Mereka adalah lumbung-lumbung-Mu nantinya, sebagai padi-padi yang sudah menguning, dikumpulkan menjadi kekayaan daripada-Mu. Tak satu pun mereka Tuhan tidak berharga di mata-Mu. Ampunilah orang yang sudah menghakimi kami sebagai orang yang paling hina, sebagai orang yang tercela. Sekalipun kami sudah melakukan pelanggaran KUHP, sudah melanggar hukum, namun kami percaya Tuhan Maha Pengampun, dan Tuhan tetap memandang kami adalah orang-orang yang berharga. Karena itu Tuhan, terima kasih kalau kami percaya bahwa Engkau masih memandang kami manusia yang belum terhina-hina. Sekalipun kami Tuhan di tempat yang paling hina di sini, karena kami tidak bebas dalam hidup kami sehari-hari. Karena itu lewat ibadah ini Tuhan, mampukanlah kami
mengaku dosa dan pelanggaran kami kepadamu, mengaku dosa dan pelanggaran kami kepada sesama manusia, agar kami juga Tuhan boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tanpa kami mau mengampuni orang bersalah kepada kami, niscaya Tuhan mengampuni satu dosa pun yang kami perbuat. Kami muliakan Engkau Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Terima kasih kalau kami berjumpa dengan Engkau lewat Roh Kudus. Hari-hari kami menjadi hari-hari bahagia. Hari ini kami berkemenangan. Hari ini kami semangat. Kalau kemarin kami loyo, kalau kemarin kami cemas, bimbang dan ragu, saat ini Tuhan kami berkemenangan. Biarlah jiwa dan batin kami dan roh kami beria-ria, tanda Engkau melawat kami dalam penjara ini. Terima kasih Tuhan. Mampukanlah hati dan pikiranku membuka agar Engkau masuk dan bersemayam. Dan jika Engkau sudah masuk dalam lubuk hati dan pikiran kami bersama dengan roh kami, jangan Engkau tinggalkan kami. Tetaplah Engkau berdiam sampai ajal kami tiba. Sampai ajal kami tiba. Sampai kami mati. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bermukim dalam hati kami. Pimpinlah roh kami dalam ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sekarang ini kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya sudah perkenalkan diri saya. Tujuan daripada orang-orang yang datang ke penjara, biar saudara tahu, bukan mengajarkan agama, bukan mengajarkan gerejanya, tidak. Bukan mengatakan saudara nanti keluar dari penjara masuklah ke gereja saya, tidak. Saya cuma ajarkan siapa penciptamu, apa rencana penciptamu kepada dirimu, dan saya ajarkan siapa dirimu dan semua ciptaan yang lain. Inilah yang kami ajarkan masuk ke penjara. Memperkenalkan siapa itu pencipta langit dan bumi, dan siapa yang membuat ada juru selamat kepada orang-orang yang mau diselamatkan. Saya mau tanya kepada saudara, kalau juru selamat itu adalah pencipta langit dan bumi kah? Ya, itu juru selamat. Ada yang mengatakan tidak? Bingung? Kalau juru selamat itu manusia atau pencipta langit dan bumi? Ngerti? Pencipta langit dan bumi, juru selamat. Yang mengatakan manusia siapa? Tidak ada. Saya katakan dengan tegas, jangan lupa saudara sampai mati. Inilah makanya saya datang ke penjara. Di gerejamu tidak mengajarkan itu, tetapi buka nanti. Ini saya bagikan kepada saudara. Silakan ambil. Waktu kita untuk buka Alkitab memang sangat terbatas. Ya, tidak usah kita buka-buka, tapi nanti saya kasih tahu semuanya apa di dalam itu sebagian. Ingat, buka telingamu. Juru selamatmu dan juru selamat dunia ini adalah seorang manusia biasa. Sudah? Bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu harus kita bedakan. Makanya disebut juru selamat. Terbukti dia bagaimana? Terbukti yang saya katakan manusia juru selamat itu bagaimana? Dia mengikuti adat Yahudi juga. Sunat dia. Betul? Ya, disunat dia. Satu, dia merasa lapar dan haus. Terus dia menangis. Dia tidur. Dia capek. Dan dia juga dicobai oleh iblis. Sama dengan saudara dan saya. Makanya saya katakan dia manusia biasa kok.
Itulah sang juru selamat. Jadi tidak perlu Tuhan penciptamu menyelamatkanmu, tidak. Dia sudah mengutus anaknya yang tunggal, namanya Yesus. Ya, yang menjadi juru selamat dunia, yang mau dia rela mati buat saudara dan saya. Tuhan tidak perlu mati, kawan. Tuhan tidak perlu makan dan minum. Tuhan tidak perlu tidur, istirahat. Karena dia adalah orang Israel katakan El Gibor, Elohim Gibor. Tuhan itu maha perkasa. Tidak perlu kita tidur. Tuhan itu tidak perlu makan. El Gibor, ingat itu. Tuhan maha perkasa. Tepuk tangan dulu sama dia dengan keras. Sedangkan juru selamat kita, manusia yang saya katakan tadi, perlu makan dan minum, perlu istirahat. Saya jelaskan dulu dia sebagai manusia, namun dia lahir dari Roh Kudus. Dia lahir sudah dinubuatkan para nabi. Sudah dibacakan kitab-kitab, termasuk nanti ingat Yesaya 53, nanti ingat aja. Yesaya 53 ingat ya. Di situ sudah dinubuatkan tentang kelahiran juru selamat. Dan sudah dinubuatkan di situ dia harus mati. Bahkan sudah dikatakan lambungnya akan ditikam. Padahal dia belum lahir. Dia belum datang, tapi sudah dikatakan para nabi. Itu perkataan nabi. Kok bisa nabi ngomong kayak gitu? Itu roh Tuhan sendiri datang ke nabi. Itu roh Tuhan mengatakan kepada nabi-nabi bahwa akan lahir juru selamat yang menyelamatkan dunia ini, yang nanti disebut namanya Yesus. Kalau bahasa Israel sampai sekarang disebut namanya Yeshua. Orang Cina memanggil dia Yesu, sama orang Nias. Karena itu lidah kita berbeda-beda. Itu tidak salah lah itu. Ya, Jesus kata orang Barat, ya kan? Tidak menjadi salah itu. Kalaupun ada memperdebatkan itu, kenapa namanya dirubah-rubah? Tidak perlu, bukan soal itu. Tapi beriman kepada dia bahwa dia adalah jelmaan daripada pencipta langit dan bumi, yaitu namanya tadi El Sebaot. Hanya satu oknum El Sebaot. Datanglah dia dalam rupa manusia, yang dikandung oleh manusia yang namanya Maria. Jadi asli dia lahir sebagai manusia biasa dan sebagainya. Dan saya mau katakan, dia pun sebagai manusia sudah dibisikkan Tuhan kepada dia bahwa engkau akan mati. Makanya sebelum dia ditangkap, menurut kisah daripada Bible ini, dia melakukan perjamuan kudus, betul? Sebentar lagi telah tiba saatnya anak manusia akan diserahkan. Diingatkanlah kepada dia, ini saya bawa roti, ini saya bawa anggur, ini saya bawa minyak zaitun, ini saya bawa air putih tanpa campuran. Ini menandakan nanti kita perjamuan kudus, mengingat bahwa dia sudah, saudara dan saya dan dunia sudah membunuh dia. Sebelum kita bunuh dia, kita cabik-cabik tubuhnya, makanya roti itu dipecah-pecahkannya. Dan sebelum manusia menumpahkan darahnya, dia memberi mereka minum anggur sebagai tanda bahwa manusia harus memakan dagingnya sebagai lambang roti, dan meminum darahnya sebagai lambang anggur.
Siapa dari saudara belum pernah berdoa secara khusus? Aku menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Adakah saudara pernah berdoa secara khusus? Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Ada? Belum? Ada? Pernah? Pada saat kapan? Di gereja menerima Dia dan saudara dibaptis. Nanti baca dalam Alkitab, saudara harus memang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan saudara harus makan dagingnya dan minum darahnya. Itulah pertanda saudara betul-betul mempertuhankan Dia. Itulah saudara menandakan bahwa engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ya, bukan hanya Tuhan, tapi Dia juga Juru Selamatku. Coba bayangkan, manusia yang harusnya dihukum, tetapi dikasihi oleh Tuhan. Ya, boleh sambil lalu pakai biar ada keseragaman. Ya, jadi saya katakan bahwa yang seharusnya saudara dan saya dihukum karena pelanggaran dosa sejak manusia. Hai Hawa, Hawa, kenapa engkau makan buah yang sudah aku katakan engkau jangan makan? Buah yang di Taman Eden itu. Saudara ingat apa jawaban Hawa? Ular yang engkau tempatkan itulah Tuhan menyuruh aku memakannya. Dan dia mengatakan biar aku sama dengan Tuhanku. Dan aku perkasa dan aku tidak akan mati jika aku memakan buah itu. Kenapa kau makan itu Adam? Padahal aku sudah mengatakan jangan makan buah yang ada di taman itu. Apa jawab Adam? Perempuan yang engkau kasih itu, dia yang membujuk aku sehingga buah itu kumakan. Jadi selalu manusia berdalih, sudah berdalih. Mungkin juga saudara berdalih. Saudara sampai di sini, saudara berdalih sama Pak Polisi. Secara manusia memang banyak orang berdalih, membenarkan dirinya sendiri. Sudah mencari kebenaran. Ya, mencari kebenaran. Jadi sama Tuhan jangan coba-coba berdalih. Sama Pak Polisi, jaksa dan hakim nanti saudara bisa belat-belit. Sudah? Saya masih melakukan hanya 2 kali kok, padahal sudah belasan kali. Ya, iya Pak Polisi 2 kali, tadinya sekali, tambah 1. Sudah? Bisa saudara selamat, manusia saudara bisa bohongi, tetapi roh Tuhan dan Tuhan itu sendiri tidak bisa saudara bohongi. Saya mau katakan, kalau saudara percaya bahwa dosamu terampuni sama Dia, jangan pernah takut lagi dengan hukuman duniawi ini. Sudah? Jangan pernah takut ancaman hukumanmu belasan tahun, bahkan seumur hidup, bahkan hukuman mati. Jika saudara betul-betul beriman, sorga samayim saya sudah temukan. Buat apa Anda pikiri lagi? Sampai tubuhmu dibakar, kepalamu dipancung, tertawakan itu semua. Karena Tuhanku sudah mengampuni segala dosaku. Dan aku sudah minta ampun kepada orang-orang yang kuzolimi, kepada orang-orang yang kusakiti. Mana saudara takut hukuman di dunia ini daripada saudara hukuman di neraka? Hukuman saudara di neraka selama-lamanya.
Hukuman di dunia ini bisa selesai belasan tahun. Bahkan sampai saudara mati, selesai hukumanmu, betul? Katakan hukumanmu seumur hidup, sampai mati kau di penjara, selesai. Ngerti? Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tetapi hukuman yang dari Maha Kuasa itu kekal selama-lamanya. Itulah perbedaan. Makanya saya mengajak semua orang-orang dalam penjara, jangan pernah takut mengaku kesalahan. Kemarin di Polres 2 minggu yang lalu Samosir, sampai Kapolres, bayangkan, Wakapolres, Kapolres, Kasat Tahti ada hadir di sini meminta saudara jujur. Itu di Samosir. Ada sangkaan kepada laki-laki yang sudah kepala 7 umurnya, menyangkal memperkosa anak kecil. Padahal anak kecil itu sudah memberi kesaksian berulang-ulang, sudah saya dibikin kayak gitu. Keluarganya pun sudah membawa ke laboratorium atas nama polisi. Memang terbukti sudah vaginanya sudah rusak. Bayangkan saya memberikan khotbah di situ masih keras kepala. Sampai saya bilang sama dia, Bapak Kapolres luar biasa. Sebelum saya khotbah saya peluk dia. Saya bilang, Pak Kapolres, izinkan saya memelukmu atas nama orang-orang di penjara ini. Terus saya minta izin sama mereka. Maukah saudara saya memeluk Pak Kapolres di sini? Tanda saudara bersyukur begitu baiknya dia kepadamu, membujukmu untuk memberikan informasi apa adanya. Pak Kapolres itu lumayan takut sama Tuhan. Begitu kasih dia. Tidak semua polisi seperti itu, tapi dia luar biasa. Dibuat saudara seperti dirinya sendiri. Saya peluklah dia. Atas nama semua yang ditahan, saya memelukmu Pak Kapolres. Terima kasih. Ikhlas dia. Ini salah satu contoh bahwa saudara masih dikasihi. Pak polisi masih mengasihimu. Di sini berbeda. Makanya jangan pernah takut berjoget di sini sama Tuhan, tepuk tangan sama Tuhan. Ini kebebasanmu di sini. Sekalipun tali besi ini masih ada di sini, namun negara memberikan engkau kebebasan beragama, betul? Negara itu, Pak polisi, juga atas nama negara itu memberikan kebebasan engkau beribadah. Tepuk tangan dulu sama Tuhan. Tepuk tangan sama Pak Kapolres. Tepuk tangan sama Kasat Tahti. Mereka-mereka inilah yang langsung berhubungan denganmu. Termasuk polisi-polisi yang berhubungan dengan tahanan. Saudara dibebaskan untuk beribadah dengan tidak ada aturan, selain memang saudara wajib masih dalam penjara. Bayangkan, saya sudah buktikan bahwa negara aja menghormatimu, apalagi sang penciptamu. Amin. Amin. Negara mencintaimu, menghormatimu, diberikan kesempatan untuk bertobat. Ada banyak di penjara ini mempunyai tekad. Setelah saya keluar dari penjara, saya menjadi ustadz. Setelah saya keluar dari penjara, saya menjadi pengkhotbah. Saudara tahu siapa salah satu? Siapa salah satu? Siapa? Siapa itu yang dalam penjara punya kerinduan begitu? Saya keluar dari penjara, saya mau jadi pendeta. Siapa nama ustadz? Ada tahu?
Nama ustadz yang punya kerinduan begitu keluar dari penjara dia mau jadi ustadz. Banyak. Abang saya Jack Marpaung kamar 13. Joramaa, coba berdiri. Joramaa, ayo nyanyi. Joramaa, ayo. Joramaa, damulau kube sisongoni, molodung bebasau siap penjaraon, gabejol mana hasea. Ulangi. Joramaa, Joramaa, damulau kube sisongoni, molodung bebasau siap penjaraon, gabe parjamita nama amang jaksa bapak hakim andi gando peyau asa di sidang. Ayo nungato bulan auri bagas kamaron, Tumsomar naro surat panggilan. Terus Nabobosau jalan Galimorninau ngali-ngalian Modomalinau lagi sapipik pesoado rongit nasil gomima dong aku marbadai Agigan dong mau lau mulai anon Lau be si songoni Joramau 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 ada mulau kube si songoni Molo rumpe basau siap penjaraon gabejol mana hasea. Joramau 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 dangulau kube si songoni molodung bebas siap penjaraon dangulau kube si songoni. Kelihatannya lagu ini seperti lagu main-main. Kelihatannya lagu ini seperti hiburan biasa. Saya mengatakan lagu ini sudah menjadi lagu rohani. Karena setiap perkataan yang saudara nyanyikan tadi mengandung firman Tuhan. Mengandung apa yang dikatakan dalam Bible. Harus ada pertobatan. Joramau itu katanya mau bertobat. Bukan hanya dingin-dingin setiap hari. Bukan hanya berkawan atau berantem dengan nyamuk-nyamuk. Makan dan minum pun sangat minim. Sekalipun saudara tidak membayar, saudara menginap di sini. Amin. Tetapi saudara dilecehkan oleh banyak manusia. Dilecehkan oleh istrimu, dilecehkan oleh anak-anakmu, keluargamu. Tetapi saya datang untuk menguatkanmu. Masa bodoh dengan pelecehan itu. Jika saudara mau bertobat, saudara tidak akan pernah gentar dengan hukuman manusia dan pelecehan-pelecehan. Amin.